Shalom, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, apa kabarnya di hari terakhir tahun 2022? Saya harap teman-teman sehat selalu, tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, memasuki tahun 2023 yang hanya beberapa jam lagi saja, banyak orang-orang yang berkata tahun 2023 akan lebih sulit, akan lebih suram, akan lebih ekonominya akan lebih susah. Tapi teman-teman, kita sebagai umat Tuhan, kita nggak boleh takut dalam menghadapi apapun juga. Karena kita sebagai umat Tuhan, punya Tuhan yang sebagai sumber hidup, Sang Pencipta. Dia yang pasti akan memberikan jalan keluar atas apa yang hal-hal kita jalani, akan setiap hal-hal yang kita hadapi. Nah, teman-teman, kita harus memperhatikan hal ini untuk memasuki tahun 2023 supaya kita tidak takut menghadapinya. Kita harus berkomitmen akan hal ini. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Pokok dan ranting adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanaman. Karena ini menggambarkan suatu hubungan yang erat. Di perikop pasal yang ke-15 ini dikatakan pokok anggur yang benar. Dan ada dua jenis yang digambarkan di pasal yang ke-15 ini, yaitu ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah pastinya mengalami proses pembersihan, pemotongan dari setiap penyakit, dari hal-hal seperti ulat yang bisa mengganggu proses pertumbuhan untuk menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah yang baik. Seperti kita juga sebagai umat Tuhan yang harus terus dibersihkan, yang terus harus dibentuk, diproses, sehingga kita mengalami hidup yang semakin baik, karakter yang semakin baik, kebiasaan-kebiasaan yang semakin baik, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karakter-karakter yang lama, semuanya dibersihkan, dipotong semuanya karena kita hidup tinggal di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, pemotongan dan pemangkasannya itu adalah firman Tuhan. Asalkan kita hidup taat dan setia akan kebenaran firman Tuhan, itu yang terus akan membuat kita introspeksi diri, mengevaluasi diri kita, yang terus membuat hidup kita semakin baik. Jika kita tidak menghidupi akan hal ini, kita tidak berkomitmen hidup di dalam Tuhan dan malah hidup di luar Tuhan dengan sengaja, sehingga hal-hal yang terjadi adalah kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah kerohanian kita akan mati. Teman-teman, supaya kita terus hidup di dalam Tuhan, kita harus terus memperhatikan hal ini, berkomitmen di dalam Tuhan, membangun hubungan doa, baca Alkitab, supaya firman Tuhan hidup di dalam kita dan hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Jadi teman-teman, untuk mengalami proses pertumbuhan rohani yang sehat, kita harus terus melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus rela untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Melalui firman-Nya, kita harus taat dan setia, sehingga hidup kita murni di hadapan Tuhan. Teman-teman, memasuki tahun 2023, kita harus berkomitmen terus hidup di dalam Tuhan. Semangat terus tetap kuat di dalam Tuhan. Memperhatikan
untuk terus meluangkan waktu kita kepada Tuhan, bukan menyisakan waktu kita. Sehingga dalam hal apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, kita tidak takut apapun juga. Sebab kita percaya kita hidup di dalam Tuhan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, kita pasti bisa melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendaknya. Tapi kalau kita hidup di luar Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Pasti hal yang kita lakukan sia-sia dan gagal. Selamat tahun baru, masuki tahun 2023. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.